Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana membuat judul yang menarik dalam penulisan buku, baik itu bentuknya novel, fiksi ataupun non-fiksi. Berikut adalah cara-cara yang bisa Anda gunakan ketika ingin membuat judul yang tepat pada buku tersebut. Sebelum kita melihat apa saja tips yang bisa Anda gunakan untuk membuat sebuah judul buku yang menarik, setidaknya ada beberapa pertimbangan yang bisa ditelusuri ketika melihat judul-judul novel dengan kualitas terbaik ataupun dengan paling tidak dengan penjualan yang tinggi ataupun bestseller. Nah, judul-judul ini kemudian dapat kita lihat berdasarkan 3 unsur yang biasanya selalu ada pada novel-novel bestseller. Yang pertama, judul yang menarik itu biasanya selalu pendek. Yang kedua, ia adalah menggugah rasa ingin tahu membaca. Dan yang ketiga adalah ia kemudian unik serta mudah diingat. Yang pertama adalah pendek. Nah, judul-judul buku terbaik, buku-buku yang penjualannya menarik, biasanya itu memiliki judul yang pendek, mudah diingat dan sederhana. Artinya judulnya itu lebih efektif diingat, lebih mudah dicerna oleh pembaca, lebih simpel dibandingkan judul yang panjang. Itu adalah yang pertama. Jadi ia pendek. Kemudian pertimbangan kedua atau unsur kedua dalam judul-judul novel yang bagus ataupun buku yang bagus biasanya adalah ia menggugah rasa ingin tahu pembaca. Nah, pada poin yang kedua ini biasanya penulis dapat memamerkan kemampuannya dalam merangkai kata, membuat kata-kata yang menarik, kemudian menjadi sebuah selari kata dalam judul. Nah, ini adalah kesempatan mereka ketika menunjukkan kemampuan menulisnya dengan meracik semenarik mungkin sehingga menggugah rasa ingin tahu pembaca. Kemudian unsur yang ketiga dalam judul yang menarik biasanya ia adalah unik dan mudah diingat. Nah, jadi ketika judulnya itu sudah pendek, mampu menggugah rasa ingin tahu pembaca, dan juga unik serta mudah diingat, ini adalah salah satu ciri. Ini adalah 3 unsur yang paling lengkap dari sebuah judul yang menarik dalam penulisan buku, baik ia fiksi ataupun non fiksi, baik ia bentuknya novel ataupun jenis yang lainnya. Jadi ada 3, yakni ia pendek, kemudian ia mudah diingat dan unik, serta ia menggugah rasa ingin tahu pembaca. Selanjutnya, bagaimana membuat sebuah judul yang menarik, khususnya dalam penulisan novel fiksi ataupun non-fiksi. Ada setidaknya 4 tips yang bisa Anda gunakan ketika ingin membuat sebuah judul penulisan novel. Nah, apa saja tipsnya? Mari kita lihat yang pertama. Tips yang pertama ketika ingin membuat sebuah judul novel adalah dengan menggunakan nama karakter sebagai judul novel. Nah, ini adalah tips yang pertama dan paling mudah untuk Anda gunakan. Jadi, gunakan nama karakter sendiri atau nama tokoh cerita sendiri dalam judul novel yang Anda tulis. Anda dapat membayangkan apa saja judul novel terkenal yang menggunakan nama karakternya sendiri. Di samping mudah diingat, biasanya judul dengan teknik seperti ini juga mampu mendongkrak karakter utamanya menjadi lebih dikenal oleh pembaca. Apa saja misalnya? Yang pertama, kita bisa melihat Harry Potter. Itu adalah salah satu novel yang paling terkenal. Kemudian ada juga Anna Karenina. Terus ada juga Romeo dan Juliet. Ada juga misalnya Siti Nurbaya. Sementara saya juga menulis sebuah novel dengan nama karakternya sendiri, itu bukan novel fiksi, yaitu Isla Medina. Nah, Isla Medina ini saya menggunakan nama karakternya sendiri yang menjadi judul novelnya.
Jadi tips pertama yang bisa Anda gunakan ketika ingin membuat judul yang menarik dalam sebuah novel adalah dengan memanfaatkan nama karakternya sendiri. Pastikan ia mudah diingat, kemudian juga menggugah pembaca sehingga judul tersebut terkesan menarik dan benar-benar memiliki magnet untuk dibaca oleh pembaca. Selanjutnya, tips yang kedua dalam membuat judul novel yang bagus adalah dengan menggunakan latar cerita atau setting cerita atau tempat terjadinya cerita sebagai judul. Menggunakan latar belakang cerita sebagai judul novel juga bisa Anda lakukan. Latar cerita tentu saja lebih dari sekedar tempat. Ini bisa jadi adalah waktu, ini bisa jadi adalah budaya, ini adalah adat istiadat, pandangan politik, keyakinan, dan lain sebagainya. Ada banyak judul novel yang mengadopsi pilihan judul latar seperti ini. Misalnya ada banyak sekali, misalnya Evil I Am in Love, terus Love Spark in Korea karya Asma Dadia dan seperti itu. Itu adalah beberapa judul yang menggunakan setting cerita atau tempat terjadinya cerita sebagai judul. Nah, beberapa contoh yang lain yang juga dapat Anda lihat misalnya adalah Tenggelamnya Kapal Panderwick oleh Hamka. Nah, ini menggunakan latarnya sendiri, nama kapalnya, tempat terjadinya, dan lain sebagainya. Kemudian Merantau ke Delhi, itu juga sebuah judul yang digunakan oleh Hamka, yang ditulis oleh Hamka, salah satu penulis paling hebat di Indonesia. Kemudian menggunakan latarnya untuk judul buku novelnya. Kemudian saya sendiri menulis 3 buah novel yang kemudian menggunakan latar sebagai judulnya. Ada MMA Trial, terus juga ada Merapi Barat Daya, salah satu yang cukup populer, dan yang ketiga adalah Mimpi di Mahameru. Ini bukan novel fiksi, ini adalah sebuah buku memoir tentang pendakian 3 gunung di 3 pulau di Indonesia. Selanjutnya, tips yang ketiga yang juga bisa Anda gunakan ketika ingin membuat sebuah judul novel adalah dengan menggunakan kombinasi kata bermakna ganda sebagai judul. Sebenarnya bukan hanya kata bermakna ganda saja yang bisa Anda gunakan sebagai judul dengan nuansa semacam ini. Segala atribut sastra yang mampu menghadirkan pesan tersirat yang membuat penasaran dapat Anda gunakan. Fokus terpenting dari penggunaan judul seperti ini adalah untuk menarik perhatian pembaca. Jadi ini lebih kepada untuk menarik perhatian pembaca. Baik dari susunan katanya, maknanya, atau pesan apapun yang mungkin tersirat dan tersimpan di dalamnya. Contoh judul-judul seperti ini misalnya adalah ada Bumi Manusia. Itu karya Pramudia Anantatur. Terus ada Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Terus saya juga menulis sebuah buku non-fiksi, judulnya Dewi Gunung. Nah, itu juga judul-judul yang simple. Kemudian ada juga misalnya dari luar ada Gone Girl, karya Gillian Flynn. Nah, ini adalah judul-judul yang menggunakan kombinasi 2 kata. Maksud paling penting dari penggunaan 2 kata ini adalah untuk menarik perhatian pembaca. Jadi Anda bisa menggunakan 2 kata, 3 kata, atau apapun yang maknanya ganda, yang tujuannya adalah supaya memikat pembaca dan menarik perhatian mereka. Tips yang terakhir atau yang keempat yang juga bisa Anda gunakan sebagai judul sebuah buku novel yang Anda tulis adalah dengan menggunakan kata orisinil sebagai sebuah judul. Nah, ini adalah teknik untuk memilih judul novel Anda dengan kata yang unik dan menarik. Biasanya 1 kata. Kata-kata ini adalah kata yang sama sekali orisinal dan bisa jadi belum pernah digunakan oleh penulis lain
untuk judul mereka. Nah, ini adalah salah satu catatan pentingnya. Judul ini, kata ini harus belum pernah digunakan oleh penulis lain dalam judul novel mereka. Mereka bisa saja menggunakan istilah ini dalam kata-kata novelnya, tapi untuk judul ini harus belum pernah digunakan oleh penulis lain. Misalnya yang bisa Anda lihat adalah contohnya ada Multatuli, karya Max Havelaar. Kemudian ada Mariposa, karya Lulu. Terus ada Nebula, karya Terelier. Magpie, karya Michael James. Terus ada Sopis Mata, karya Alanda Karissa, dan lain sebagainya. Ini adalah judul-judul menggunakan kata tunggal yang original. Nah, ini juga bisa Anda gunakan untuk menulis novel Anda. Oke, itu adalah 4 tips yang bisa Anda gunakan ketika ingin membuat sebuah judul bagi penulisan novel Anda. Jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisan Anda, jangan ragu untuk mengunjungi blog kami di penulisgunung.id. Di sana Anda dapat menggunakan bantuan dengan mudah, kemudian berkonsultasi mengenai penulisan. Anda juga bisa mengikuti kelas menulis online dan menghasilkan novel Anda yang pertama, fiksi ataupun non-fiksi. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.